Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat malam sedulur semuanya. Semoga pada hari ini Anda diberikan kesehatan, keselamatan, rezeki yang banyak dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Oke lur, kali ini kita ada satu pertanyaan ya. Jadi memang konten jejak mistis ini kita buat dalam rangka edukasi ya, yaitu memberikan wawasan, pelajaran, pemahaman, wawasan ya kepada orang-orang pecinta mistis dan supranatural, agar supaya wawasan dan pengalaman yang dia miliki itu bertambah kayak gitu. Ada satu pertanyaan yang saya screenshot ya di video, yaitu menurut cerita ada santet yang bisa menembus pertahanan atau proteksi yang berlapis sekuat apapun proteksi itu. Bagaimana kalau menurut Mbah Wira? Ya. Saya ulangi pertanyaannya, yaitu menurut cerita ada santet yang bisa menembus pertahanan atau proteksi yang berlapis sekuat apapun. Bagaimana kalau menurut Mbah Wira? Ya menurut saya benar ya. Nah itu aja jawabannya. Jadi menurut saya benar. Memang tidak ada yang namanya mutlak, itu tidak ada. Ya, sesuatu yang mutlak itu tidak ada. Pertahanan mutlak, ya, penyerangan mutlak itu enggak ada. Tidak ada yang pasti di dunia ini, karena yang pasti hanya satu, yaitu ketidakpastian itu sendiri. Dan tidak ada yang kekal, ya, tidak ada yang kekal. Jadi pertahanan yang kekal, ya, yang abadi, bertahan nggak bisa jebol, itu nggak ada. Pertahanan yang kekal itu nggak ada. Kenapa? Karena sesuatu yang kekal adalah ketidakkekalan itu sendiri. Penjelasan panjangnya, nah ini ya, bagi Anda yang tidak berminat menyimak penjelasan panjangnya boleh di skip ya. Inti dari konten ini ya hanya sampai segini aja. Oke. Nah, sekarang adalah pembahasannya. Jadi kenapa tuh proteksi yang mutlak itu tidak ada ya? Walaupun kita sudah tirakat beratus-ratus tahun menggunakan ilmu ya, yang paling kuno, paling ekstrim, paling langka, ilmu yang paling kuat, paling sakti, sudah pokoknya apapun yang paling itu ya, itu tetap proteksi yang mutlak itu tidak ada. Bahkan kalau kita nonton film Naruto ya, Gaara yang disebut dengan proteksi terkuat sekalipun bisa jebol kena serangan Akatsuki. Artinya apa? Bahwa memang proteksi terkuat itu nggak ada, ya, nggak ada. Itu hanya iklan, ya, hanya iklan. Sama seperti penyerangan terkuat itu juga nggak ada, itu hanya iklan. Nah inilah yang kemudian disebut dengan hukum pedang dan perisai. Jadi dahulu kala pada saat orang itu senjatanya itu masih pedang dan pertahanannya itu masih perisai ya, ada orang jualan pedang ya. Dia bilang bahwa pedang ini terbuat dari baja yang paling kuat, baja dari langit. Baja dari langit itu maksudnya meteor ya. Kemudian dibuat oleh ahli tempa yang paling sakti, mengandung kekuatan goib yang paling ekstrim, sehingga pedang ini bisa menembus perisai apapun. Nah, dia jualannya kayak gitu. Wah, orang rame, percaya kan ya? Orang rame pada beli. Wah, beli. Laris jualannya. Besoknya lagi pedagang itu datang bawa perisai. Dia jualan lagi nih. Wah, ini dia perisai yang paling sakti, perisai yang paling kuat, dibuat dari baja yang turun dari langit. Maksudnya itu meteor ya. Ditempa dengan api abadi misalnya ya. Sehingga menjadi perisai dengan tingkat kekerasan yang paling keras, paling ekstrim, dan paling hebat. Ini tidak bisa ditembus oleh senjata apapun. Orang nggak ada yang beli. Kenapa? Karena bingung. Ketika kemarin dia habis jualan pedang yang paling ekstrim, loh kok sekarang jualan perisai yang paling ekstrim? Lalu apa jadinya kalau pedang yang bisa menembus apapun diadu dengan perisai yang bisa menangkis apapun? Coba gimana? Nah ini bingung kan? Nah ini ya, inilah yang kemudian kami meyakini sebagai bahasa iklan ya, bahasa iklan. Maksudnya apa ya? Nggak ada sesuatu yang abadi, yang
yang mutlak itu nggak ada, yang sesuatu yang pasti itu nggak ada. Proteksi yang perisai yang pasti ampuh untuk proteksi itu nggak ada. Pedang yang pasti ampuh untuk tembus, untuk menyerang itu nggak ada. Jadi sesuatu yang pasti di dunia ini hanyalah ketidakpastian itu sendiri. Oleh karena itu akhirnya ya tadi kembali bahwa bahasa-bahasa seperti itu bahasa iklan. Jadi pertanyaan ini menurut cerita ada santet yang bisa menembus pertahanan atau proteksi yang berlapis sekuat apapun, ini bahasa iklan. Jadi nggak untuk dijawab ya. Kenapa? Karena emang nggak ada hal kayak gitu tuh, nggak ada. Teorinya begini ya, teorinya begini. Pada dasarnya manusia itu selalu ingin mengungguli sesuatu ya. Jadi pada dasarnya manusia itu selalu ingin mengungguli sesuatu. Bahkan manusia itu ingin mengungguli dirinya sendiri, bayangin ya. Jadi bukan hanya mengungguli orang lain, tapi manusia itu ingin mengungguli dirinya sendiri. Contoh, saya hari ini harus lebih kuat daripada hari kemarin. Nah ini semboyannya Rock Lee ya. Saya 1 menit yang akan datang harus lebih kuat daripada sekarang. Nah itu. Jadi manusia itu selalu ingin mengungguli sesuatu, even gitu kan ya, bahkan itu dirinya sendiri. Dan itu sampai dibuat peribahasa loh. Jadi seluruh dunia itu sepakat akan teori itu, kemudian membuat peribahasa bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Itu kan berarti kan kita sedang mengungguli diri kita sendiri. Artinya apa? Tidak ada sesuatu yang mutlak. Wah, Mbah Wira itu adalah manusia yang sebaik-baiknya manusia, paling hebat, paling sakti, paling sabar, paling kuat, paling ekstrim, paling langka. Yaitu hari ini. Besok saya akan mengungguli hari ini, berarti besok akan jadi lebih baik, kayak gitu. Contohnya kayak gitu lur. Ini bisa dimengerti ya. Jadi nggak ada sesuatu yang mutlak, itu nggak ada. Nah, itulah kenapa saya sering menjumpai. Nah ini sebenarnya rumusnya benar, hukumnya benar, teorinya benar. Tapi ketika itu kemudian dibuat dalam bahasa iklan jadi keliru. Contohnya kayak gini. Saya sering menjumpai gitu ya, orang jualan sesuatu. Katakan jualan cincin proteksi, katakan. Wah, ini dia cincin proteksi berkodam malaikat misalnya ya. Cincin proteksi berkodam demon iblis misalnya. Ini sangat kuat, aliran kiri, langka, tuahnya instan, proteksinya sangat luar biasa. Kalau dibuat level dari 1 sampai 100, levelnya 200 misalnya. Wah, laris ya, jualannya laris. Nah, sebulan kemudian dia mengeluarkan produk. Wah, ini dia cincin proteksi yang merupakan penyempurnaan dari cincin yang sebelumnya. Ini adalah cincin yang paling ekstrim, cincin yang paling langka, paling ganas, paling galak. Wah, akhirnya kan orang tertarik. Wah, ini lebih ganas nih dari yang keluar sebulan sebelumnya. Laris habis. Nah, bulan depan keluar lagi produknya. Ini dia cincin yang merupakan penyempurnaan dari cincin-cincin sebelumnya. Ini adalah yang paling ekstrim dari yang ekstrim, gitu kan ya. Paling langka dari yang langka, paling kuat dari yang kuat-kuat. Wah, laris. Nah, akhirnya bulan depan gitu kan ya, udah kehabisan kata nih. Ekstrim udah keluar, lebih ekstrim udah keluar, paling ekstrim udah keluar. Apa nih yang lebih kuat dari yang paling ekstrim nih? Keluar lagi. Ini dia cincin proteksi, kekuatannya 10 kali lipat dari yang paling ekstrim. Kayak gitu kan ya, merupakan penyempurnaan dari cincin sebelumnya yang sudah diritual di gua angker, kemudian diguyur dengan air dari 7 mata air, serta dipendam dalam 7 kuburan. Akhirnya kan keluar bahasa kayak gitu. Nanti bulan depan juga kayak gitu. Setelah 10 kali lebih kuat dari yang paling ekstrim, akan keluar lagi nih 100 kali lebih kuat dari yang paling ekstrim. Kayak gitu. Merupakan penyempurnaan dari yang sebelumnya menggunakan ilmu-ilmu kuno, mantra-mantra yang langka, serta sudah di blessing oleh dewa kayangan. Misalnya kayak gitu. Nah, akhirnya ya itulah, hanya akan menjadi bahasa iklan. Karena memang benar,
bahwa orang itu selalu ingin mengungguli sesuatu, mengungguli orang lain, ya, mengungguli pesaingnya, kompetitornya, bahkan dia ingin mengungguli dirinya sendiri. Itulah kenapa lur ya. Jadi yang namanya proteksi yang sekuat apapun atau paling kuat atau paling ekstrim itu nggak ada. Kenapa? Karena pasti ada yang mengungguli. Karena pasti di atas langit itu ada langit. Katakan kok Anda, ya misal Anda namanya Aji misalnya ya. Orang yang namanya Aji ini punya aji-aji proteksi yang paling kuat, paling ekstrim, paling sakti, yaitu proteksi langka yang menggunakan mantra-mantra kuno, mantra-mantra yang dipakai makhluk sebelum nabi-nabi misalnya ya, misalnya. Kemudian dengan mantra ini si Aji ini punya proteksi yang paling berlapis-lapis, paling ekstrim dan paling langka, paling kuat. Nah, kalau saya kemudian disewa sama orang, Mbah Wira, saya itu sakit hati sama Aji lah. Kenapa? Aji itu udah orangnya itu jelek, ngentutan misalnya ya. Terus tukang minta traktir, sakit hati Mbah, serang si Aji itu. Nah saya tahu kan Aji itu punya proteksi yang paling kuat, paling ekstrim, paling langka tadi ya, sesuai iklan tadi. Lah kan saya pasti mikir gimana biar hajat dari klien saya ini tembus. Pasti saya cari kelemahannya. Apakah itu kelemahannya di ujung kaki, apa di ujung kepala, apa di ujung jari. Apa kelemahannya itu di hari pengapesannya, apakah kelemahannya itu di hari dia habis ML sehingga mandi besar, punya hadas besar misalnya. Karena saya pernah dapat cerita dari reader ya, itu pun juga kayak gitu. Dulu Panglima Gam itu punya proteksi yang paling kuat ya, kuat sekali. Nah itu juga kayak gitu, lemahnya ketika dia habis ML, mau mandi besar, belum tuntas mandinya ketembak mati. Jadi pasti ada kelemahan dari segala sesuatu, dan kelemahan itulah yang kemudian diincar ya oleh ya mohon maaf ya dalam tanda kutip itu dukun-dukun santet gitu ya. Ketika mau nyerang orang pasti itu yang diincar. Jadi kalau ada bertanya, menurut cerita ada santet yang bisa menembus pertahanan atau proteksi yang berlapis sekuat apapun, ya benar. Karena pasti akan dicari kelemahannya. Bahkan santet yang tidak terlalu kuat sekalipun. Nah, ini kan yang ditanyakan kan berarti santet yang paling kuat nih. Bahkan santet yang tidak paling kuat sekalipun bisa menembus pertahanan yang kuat asalkan timingnya tepat. Kayak gitu. Itulah kenapa kalau praktisi itu pasti punya pertahanan yang berlapis. Ilmu, ya kodam, ya perewangan, ya mantra, ya energi, ya backingan, komunitas kayak gitu. Dan lagi pasti praktisi itu tidak suka mencari musuh. Itulah kenapa praktisi itu seringkali diam. Ya, enggak suka mengumbar orang lain, enggak suka mengumbar banding-bandingin antar lapak, enggak suka mengoreksi praktisi lain kayak gitu. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa di atas langit itu masih ada langit. Jadi lebih baik enggak mencari musuh daripada kelabaan terkena musuh kayak gitu. Itulah kenapa kemudian muncul peribahasa ini yang sering sekali saya ucapkan, yaitu 1000 teman itu kurang, 1 musuh kebanyakan. Ya, pada akhirnya itu endingnya ke sana. Jadi membuat apa kita cari musuh, karena toh proteksi sekuat apapun pasti bisa dicari celahnya. Dan serangan sekuat apapun ya pasti bisa dipatahkan, itu pasti bisa ya. Cuman maksudnya walaupun serangan itu tidak sekuat apapun, ini kan yang ditanya ini ada ceritanya santet yang bisa nembus pertahanan. Walaupun nggak ada santet kuat seperti itu, santet yang biasa-biasa sekalipun bisa menembus pertahanan berlapis asalkan timingnya tepat kayak gitu. Oke ya. Nah kemudian ada pertanyaan kedua ya. Untuk antisipasi santet dari jin sekelas pocong. Nah ini yang ini ya, yang sebenarnya informasi ini bersifat rahasia ya. Itulah kenapa saya taruh di belakang. Harapannya itu nggak banyak orang yang mendengarkan ya. Jadi orang zaman dulu itu kenapa atau kok nggak punya khodam yang aneh-aneh kayak orang zaman sekarang ya. Orang zaman sekarang ini khodamnya ada yang omyang, ada yang macan ya, ada yang buto, ada yang penyihir syaman, ada yang vampir, ada juga yang demon, ada juga yang spirit-spirit luar angkasa, ada yang dari planet lain dan sebagainya.
dukun-dukun zaman dulu tuh nggak pakai loh kayak gitu-gitu itu. Mereka kalau nyantet orang pakai pocong, genderuwo, kuntilanak kayak gitu. Tapi demit-demit perewangan ini tadi itu dibawahi sesuatu yang memiliki daya hancur yang luar biasa. Ibarat ini adalah penyerang gitu ya, maka anak kecil tapi dibawahi granat atau anak kecil dibawahi bom atom, sehingga orang nggak akan menyangka kalau oh iya, bom yang kuat itu dibawa oleh anak kecil. Sehingga akhirnya lalai, terlena, akhirnya bomnya benar-benar masuk, meledak sesuai dengan target yang sudah diincar pertama kali kayak gitu. Itu sebenarnya bahasanya itu kayak gitu. Jadi orang ketika mengerahkan pasukan untuk menyerang, maka yang diserang itu akan waspada. Akhirnya yang diserang itu mengerahkan tadi proteksi yang paling kuat, ekstrim ya, 10 kali lipat dari yang lebih ekstrim lah kayak gitu ya. Akhirnya kayak gitu. Kenapa? Karena udah tahu bahwa yang nyerang tuh banyak. Namun penyerang ya itu yang seperti yang saya katakan ya, selalu mencari lenonya. Leno itu apa? Mencari abainya, mencari lalainya, mencari celahnya, sehingga kemudian daripada mereka menyerang dengan menggunakan sesuatu yang kuat, lebih baik mereka menyerang dengan perewangan-perewangan kelas acak-acak gitu loh, seperti pocong, kuntilanak, genderuwo, wewe kayak gitu. Tapi dibawahi sesuatu yang memiliki daya rusak yang luar biasa, sehingga ketika yang diserang itu ada yang datang gitu, cuman pocong, diabaikan. Ternyata pocong itu membawa sesuatu yang luar biasa. Nah, sesuatu yang luar biasa ini kalau praktisi supernatural modern tuh menyebutnya sebagai senjata goib ya, atau astral weapon ya, astral weapon. Dan itu memang ada. Jadi bukan hanya suatu isapan jempol belaka ya, itulah ya taktik ya atau strategi seorang praktisi mencari lemah atau mencari celahnya dari seseorang yang ingin diserang ya kayak gitu. Apakah terlepas itu digunakan untuk kebaikan atau keburukan, ya itu kembali ke masing-masing orang ya. Tapi seandainya kok Anda dijahati orang ya, misalnya Anda punya anak wanita Anda kemudian diperkosa sama seorang laki-laki, Anda menuntut laki-laki itu nggak bisa karena dia udah kebal hukum, anaknya pejabat misalnya ya, maka satu-satunya cara yaitu membalas kelakuannya dengan menempuh jalur magic, misalnya ingin menyadarkan anak itu sehingga mau bertanggung jawab misalnya ya. Maka anak pejabat tadi pasti punya backingan dukun-dukun yang kuat. Nah, harus mencari lemahnya, harus mencari lalainya, harus mencari lenonya, yaitu dengan cara apa itu tadi. Jadi senjata yang kuat itu dibawa oleh anak kecil sehingga tidak terlalu mencurigakan, tiba-tiba masuk kena meledak, daya rusaknya besar. Nah, lalu bagaimana proteksinya? Bagaimana pertahanannya? Apakah perlu kodam-kodam kelas biasa? Ya jawabannya ya tetap proteksi itu yang paling baik ya, yang bagus. Ibarat kita punya pagar, daripada pagar kayu pasti lebih baik kalau pagarnya besi. Misal kita punya pagar besi, daripada besi pasti lebih baik pagarnya tembok yang dicor kan gitu ya. Kalau kita sudah pakai perisai dari kayu pasti lebih bagus kalau perisainya dari besi. Kalau udah punya perisai dari besi pasti lebih bagus punya perisai dari baja kan gitu ya. Kalau udah punya perisai dari baja pasti lebih bagus kalau perisai itu dari serat karbon atau dari apalah misalnya kayak gitu. Jadi tetap proteksi itu yang bagus, tapi yang jelas bagaimana agar kita tidak terkena serangan-serangan kayak gitu ya, jangan cari musuh gitu aja ya, jangan cari musuh. Jadi untuk antisipasi santet, kelas jin, pocong dan lain sebagainya, apakah perlu kodam kelas biasa? Jawabannya ya, kalau untuk proteksi lebih kuat itu lebih baik kayak gitu ya. Sekiranya itu yang bisa saya sampaikan pada edukasi kali ini ya. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf, ada kelirunya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.